Oke, tadi kita sudah lihat dari preview program copy file ya, menggunakan berbasis perintah ya, atau pakai command prompt ya. Jadi meniru cara kerja dari program copy yang CMD itu loh ya, program copy yang CMD ya. Oke, ini saya sudah bukakan programnya ya. Ini kita menggunakan konsol ya, program konsol ya. Kalau program konsol itu di new-nya itu di sini. Simple program ya. Jadi dia tanpa form. Kalau application kan pakai form. Kalau simple program itu tanpa form. Jadi untuk menjalankannya itu kita di command prompt ya. Oke, tampilannya seperti ini ya, baris-baris programnya. Di sini saya beri nama adalah fcopy ya. Oke, kita cari programnya yang udah jadi ya. Oke, karena programnya akan dijalankan di command prompt, saya menggunakan command prompt juga, tidak menggunakan Windows Explorer ya. Di sini saya taruh di folder fcopy ya, ini ya. Ukurannya kecil ya, sekitar 2 mega sekian lah ya. Keuntungan dari program konsol itu ya, ukurannya biasanya lebih kecil. Oke, program ini bekerja memanfaatkan fungsi dari copy file ya, ini fungsi dari copy file ya. Di sini kita lihat fungsi copy file, ada source file ya, di sini source file ya. Oke, file yang akan di copy ya. Nah, ini target file ya, lokasi atau file yang akan di hasil copy ya istilahnya ya. Nah, fungsi itu sebenarnya yang digunakan. Oke, ini ada di, kalau saya buka tadi ya, fungsi ini ada di unit file util ya. File util sendiri berisi macam-macam function ya, ada prosedur juga yang mengatur atau handling ya, file handling ya, mulai dari delete file, ngecek ukuran file. Di sini banyak sekali nih ya. Jadi fungsi-fungsi manajemen filenya ada di sini ya. Untuk maintain ya, maintain file ya, ada di sini ya. Delete file ya, rename file segala macam. Nah, untuk yang ini copy file ada juga di sini. Nah, fungsi util ini fungsi util, file util ini unitnya ya, ini sudah saya cantumkan di sini. Nah, ini saya kasih note ya, file util kalau di Lazarus itu butuh package Lazarus util kalau di sini Lazarus util ya. Nah, ini kalau teman-teman coba run terus error, kemungkinan itu package-nya belum tersedia ya. Nanti masuk ke sini, menu project, terus ke project inspector maksudnya ya, project inspector. Nah, di sini nih. Nah, di sini kalau belum ada ya, require package ya. Nah, ini biasa belum ada sih ya, biasa belum ada. Nanti tinggal di add aja, tinggal di add ya, apa yang mau di add. Sebentar ya, klik kanan. Nah, kita cari apa yang mau di add sini ya. Package apa yang mau di add
ya disesuaikan aja sih supaya nggak bengkak nanti hasil output filenya. Ya, di sini saya menggunakan util ya. Kalau tidak pakai util akan terjadi error walaupun kita sudah menyisipkan ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke programnya ya. Programnya diawali dengan ini. Paramcon ya. Diawali dengan ini ya. Di sini karena ada write line jadi berhenti dia programnya. Menunggu eksekusi selanjutnya ya. Oke, selanjutnya adalah ini ya. Ketika ini sudah dilewati, ini akan ke sini ya. Ketika terjadi kegagalan terus ada ini nih, exitnya nih ya, keluar dari program ya, ada exit ya. Oke, ini paramcon ini adalah parameter dari penulisan perintah di program yang dieksekusi ya. Saya kasih contoh di sini. Ini ya, saya coba jalankan ya. Copy exit. Oke. Oh, ini dihasilkan karena ya di sini dihasilkan ya. Saya cuma mengetik programnya aja. Ya. Tidak ada parameter yang saya masukkan ya. Harusnya kan parameter seperti ini. Copy exit ya. Terus misalnya targetnya ya, file sumbernya. Ini mungkin file targetnya gitu ya. Nah ini sekarang saya bahas dulu ya. Kalau hanya diketikkan hanya nama programnya saja, maka akan dihasilkan message ini ya. The syntax of the command is incorrect ya. Sama seperti kita menjalankan program copy-nya command prompt ya. Mirip kan, cuman saya tambahkan ini aja nih biar keren lah. Oke, itu dihasilkan dari sini ya. If paramcon tidak sama dengan 2 ya, tidak sama dengan 2 berarti hanya 0 ya, 0 ya. Itu kan tidak ada parameter sama sekali yang tulis ya, 0 ya. Maka yang ditampilkan adalah ini pesan ini, kemudian di exit ya, keluar dari program. Oke, kemudian di sini saya tuliskan juga nih if paramcon 1 ya sama dengan 1 dan param string itu yang dituliskan ya, yang dituliskan adalah dash help ya, maka akan ditampilkan, akan diarahkan ke prosedur show help ya. Ya, ini prosedurnya show help ya. Oke, jadi ketika kita mengetikkan ini dash help ya, oke, maka akan ditampilkan message ini. Oke, jadi pembacaan parameter ya, paramcon ya, ini parameter 0 ya, jadi tidak perlu disebutkan lah ya, parameter 0 ini adalah parameter 1. Jadi kalau tadi saya coba kasih contoh tadi ya, misalnya ini file sumbernya ya, sumber ya, kemudian ini adalah terbalik. Kenapa saya menggunakan kutip? Karena kadang-kadang file itu ada spasinya ya. Kalau ada spasi itu
akan dianggap sebagai parameter baru ya. Jadi akan menimbulkan error. Oke, misalnya tujuan ya. Oke, di sini kita bisa lihat ya. Cara menghitungnya gini, parameter ya. Ini parameter 0 ya. Ini parameter 1 ya. Kemudian ini parameter 2. Oke. Seperti di sini lihat ya. Di example-nya yang saya tulis ya. Parameter 1 itu file sumber ya. Parameter 2 adalah file tujuan. Oke, kita lanjut di sini ya. Ketika itu sudah benar parameter terisi ya. Ini kan kalau parameter count-nya 1 tapi terisinya dash help ya, dia akan mengarah ke prosedur ini ya, menampilkan pesan help ya, kemudian di exit ya. Nah, ketika dua parameter itu terpenuhi ya, maka di sini akan tercatat nih parameter 1 sebagai source file ya, parameter 2 ya, akan dibaca sebagai target file ya. Namun sebelum di copy ya, ini akan diperiksa dulu ya, filenya ada apa enggak gitu ya. Nah, ini kan dicek source filenya dulu ya, yang di parameter 1 ya. Oke, kalau kita lihat ini di sini berarti ini yang dicek. Oke, selanjutnya kalau sudah filenya eksis, oke, berarti lanjut ke copy file ya. Fungsi copy file adalah mengcopy file ya ke file target ya. File target itu namanya bisa beda-beda ya, tergantung kita menambahkannya mau sama atau tidak. Jadi hubungannya seperti ini. Makanya ditulis seperti ini. Gimana kalau saya menambahkan lagi gitu parameter ya. Parameter palsu gitu misalnya. Teman-teman saya coba sih seperti apa hasilnya. Parameter palsu berarti ada di posisi 3 ya, parameter nomor 3 ya, yang nggak terbaca juga sih ya, akan diabaikan ya, karena kan kita hanya melihat sampai 2 parameter saja sih. Oke, itu saja sih, sesimpel itu ya. Nanti teman-teman bisa coba, terus bisa modifikasi juga filenya. Nah, untuk source code-nya bisa di download di blog saya, nanti saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Seperti itu aja. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.